Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ini berita viral akhir tahun ya, untuk suatu kasus si Agus Buntung ya, Agus Iwayan, Agus siapa itu dari tersangka yang dari daerah NTB ya, daerah NTB. Nah, ini menyita perhatian banyak lah. Dari kemarin kan udah banyak berita berseliweran tentang kasusnya. Nah, untuk kronologi atau videonya kita bisa lihat di video berikut ini, kawan. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat oleh orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasihanin, tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana, gitu. Yang dimana saya terus terang tidak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu. Kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi sekarang jadi tersangka. Jadi tersangka, nggak bisa kemana-mana. Di edisi kali ini saya menghadirkan ya sosok mahasiswa yang sempat viral di media sosial. Ya mungkin kemarin kita tahu bahwa itu banyak potongan video yang beredar, tapi baru-baru ini namanya Agus, mahasiswa ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan ya. Dengan kondisi, mohon maaf, dia merupakan seorang difabel ya, yang tidak memiliki tangan kedua-duanya dari kecil Gus ya. Iya, Oke. dari lahir. Dari lahir. Iya. Oke, jadi saya sekali lagi saya sangat tertarik dengan persoalan yang menjerat Agus. Pertama, kita tentu masyarakat luas agak penasaran ya dengan kasus Agus ya. Dia dituduh sebagai pelaku dugaan pemerkosaan Dan seorang kekerasan seksual. mahasiswi ya. Ya. Dan apa selain dugaan pemerkosaan? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ya. Artinya Agus memaksa seseorang Ya. wanita gitu ya. Baik, terima kasih ya. Selamat sore Gus. Selamat sore. Sore. Nama lengkapnya siapa Gus? Nama saya Iwayan Agus Suartama. Iwayan Agus Suartama. Oke. Ya. Benar, masih menjadi seorang mahasiswa. Iya, Semester berapa sekarang? semester 7. Oke. Ya. Gus, ini ada sesuatu kabar yang kabar berita yang mengejutkan nih kita Gus. Pertama, saya membaca berita media mainstream di NTB ini ada informasi penetapan Agus sebagai tersangka. Oke. Gus, perasaannya gimana mendengar kabar itu Gus? Apa Agus sudah tahu atau seperti apa? Ya, perasaannya sedih dan yang dimana ya sangat benar-benar sedih dengan keadaan ini. Itu perasaan saya. Dengan keadaan saya seperti ini, saya dijadikan tersangka, saya sangat sedih. Oke. Ya. Nah, Gus, masyarakat luas kan ingin tahu Gus, Ya. apa benar Agus melakukan sesuai tuduhan tuh Gus? Saya pengen kalau bisa Agus ngomongnya yang jujur Gus. Ya. Oke? Ngomongnya yang jujur. Kalaupun benar, ya disampaikannya begitu. Kalaupun enggak, apa Gus yang ingin dia sampaikan? Jadi yang di mana saya melakukan kekerasan itu atau yang dituduhkan itu sebenarnya tidak ada. Kenapa Tiang berani mengatakan tidak ada? Karena keadaan Tiang seperti ini dan saya bisa menceritakan bagaimana kronologinya yang sebenarnya terjadi.
Bagaimana kronologinya Gus? Kalau Berawal saya dari kampus ingin mencari makan di Udayana. Karena ada jam kosong di kampus. Saya jalan di kampus sampai ke Udayana. Udah ibaratkan udah jadi tersangka ya si Iwayan Agus siapa tadi ya, itu dari daerah NTB ya, dari daerah mana NTB itu, dari Lombok mungkin ya, dari Lombok atau daerah Bali ke ke timur lah ibaratkan. Nah ini juga persoalannya gimana gitu kan, dari mohon maaf ya tadi kan kita udah tahu ya kondisi fisik si Agus tadi kan, itu kok bisa jadi tersangka kasus yang seperti itu kan gimana, itu kan juga pertanyaan besar ya, apalagi yang melaporkan ini katanya itu sampai 13 itu loh, nggak main-main juga ya. Jadi untuk itu juga diselidiki sama pihak berwajib ya untuk sekarang ya, bisa kayak gitu itu gimana. Nah untuk kronologinya seperti itu, tapi kan kita juga nggak tahu ya, apalagi kan di media-media sekarang itu banyak video yang beredar, si Agus ini nggak bisa menuduh lebarkan ya, kita serahkan ke pihak berwajib ya, kita lihat video selanjutnya. Mendapat sorakan dari para emak-emak dan para wanita muda. Para emak-emak ini takut kalau nantinya orang seperti Agus merusak anak-anak dan cucu wanitanya. Namun tanggapan Agus Buntung saat disoraki hanya melirik dengan tajam, tak berani mengeluarkan lidahnya. Apa pertama yang ini? Bajingan. Mengerikan. Akhir tahun ini kok yang namanya Agus sekarang jadi seperti ini, yang biasanya kan yang namanya Agus kan baik ya, nggak ada kasus-kasus aneh-aneh seperti ini malah mengotori nama untuk Agus. Jadi untuk teman-teman yang namanya Agus jangan marah ya. Nah itu tadi ada sedikit cuplikan ya dari berita dari si Agus ya, untuk tanggapan teman-teman ini gimana ya, mungkin ada sedikit tanggapan tentang ini. Jadi untuk secara garis besar kita nggak bisa memvonis ya, ibaratkan memvonis ini tersangka ataupun korban, kita kan juga belum tahu kan ini. Jadi untuk kedepannya kita bisa melihat lah untuk dari berita-berita ya, untuk kedepannya kita update untuk berita ini sangat menyita perhatian ya dari kasusnya ini, karena korbannya udah banyak yang melapor tuh kan. Dari kondisi fisik kan kita juga mohon maaf ya, untuk kondisi fisik kan kayaknya kan nggak mungkin, tapi kan kita juga nggak tahu kan. Nah di berita-berita yang lain kan katanya ini punya ilmu ya, berarti kan punya mantra ya. Ini juga kalau ini salahnya, kurang tepatnya ini disalahpergunakan ya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.